Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan kali ini saya ingin menapak tilas sejenak karena kemarin bahas TH10 dari Think Plus dan sekarang adalah versi TWS-nya yang dulu pernah rame kayaknya di pasaran ya. Mungkin umurnya sekitar setahunan atau lebih ya, saya kurang tahu sih. Saya ingatnya cuma setahun lalu ini produk ada. Ini adalah Think Plus LivePods LP3 Pro yang kalau kalian tahu ini salah satu TWS dari Think Plus yang cukup bongsor ya daripada seri Think Plus lainnya. Dan saya pengen ngecek lagi, setelah setahun produk ini bisa bertahan dengan para pesaingnya di harga yang sama atau tidak. Karena kalau kalian tahu, sekarang untuk si LP3 Pro ini harganya ada di 169.000 dan apa saja yang kita bisa lihat dari harga tersebut. Pertama-tama kita cek bagian boxnya yang cukup mungil ya, cukup kecil. Simple, ada gambar produk di bagian depan dan di atasnya Think Plus LivePod LP3 Pro disusul logo Lenovo di bagian kanan bawah. Lalu di bagian belakangnya ada spek teknis kecil aja dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Dan apa yang ada di dalam boxnya tentu saja satu pasti unitnya. Lalu ada kabel charger, lalu ada spare ear tips, dan buku manual. Yang pertama jadi impresi saya di sini adalah bagian kotak baterainya. Ini super gede banget, super bongsor dan lumayan berat ya. Kalau kalian tahu di sini berat kotak baterainya yang ada isi pouch-nya sendiri itu ada di 90-an gram dan kalau misalnya pouch-nya dikeluarkan itu ada sekitar 81 gram. Jadi per pouch-nya ini beratnya kurang lebih 4,5 gram ya. Dan itu size yang cukup lumayan gede ya. Dan bobot yang lumayan berat kalau dibawa kemana-mana sih. Dan ini kayaknya makan tempat banget kalau kalian pakai tas kecil ya. Jadi rasa-rasanya kurang enak gitu kalau kalian bawa ini di tas yang kurang gede rasanya. Tapi kita coba cek dulu desain dari kotaknya ini. Pertama-tama kalian langsung akan diperlihatkan di bagian atas itu sebuah cermin ya, sebuah cermin yang sebenarnya ini bukan cermin biasa karena cermin ini bisa memantulkan informasi baterai dari si TWS-nya, mulai dari pouch kiri sama pouch kanan sama kotak baterainya. Jadi indikator layarnya ini hanya menunjukkan 3 informasi itu. Di bagian belakang tidak ada apa-apa, di bawahnya ini ada tulisan Lenovo dan di bagian depannya ini ada pembuka kotak case-nya sama seal karet yang menutup port yang ada di dalamnya ini, yang dimana portnya di sini ada 2. Yang satu micro USB, ya sayangnya masih pakai micro USB. Dan yang kedua adalah port USB yang bisa kalian pakai untuk mengecas device yang lain. Jadi kayak sebenarnya berfungsi sebagai power bank mini juga ya. Cuma kalau di HP rasanya agak kurang direkomendasikan. Soalnya saya udah tes buat charger HP Poco F5 dan kondisinya normal aja. Tapi waktu di device-device kayak Samsung itu ya, dia akan muncul notifikasi kalau ini adalah sumber listrik yang sangat jelek. Jadi rasa-rasanya saya nggak akan rekomendasikan TWS ini untuk jadi power bank HP kalian ya. Mungkin bisa untuk charger TWS yang lain mungkin ya, kalau misalnya kalian bawa 2 TWS gitu kan. Atau ya device-device lain lah yang bisa di charger yang ukuran baterainya tuh nggak gede-gede banget. Lalu sekarang kalau kita buka isinya langsung kita diperlihatkan sama 2 pouch-nya yang udah tertera kiri mana kanan yang mana. Dan desain dari pouch-nya sendiri ini cukup cukup simple, cukup standar, banyak yang pakai desain seperti ini. Cuma LP3 Pro ini terkesan lebih bongsor sedikit, lebih gede sedikit karena waktu fitting di telinga juga kerasa kalau ini tuh gede banget. Sayangnya kenyamanannya itu harus kalian otak-atik dulu, jadi kayak nggak bisa sekali pasang langsung nyaman, nggak, kalian harus kayak muter-muter si pouch-nya ini kayak di telinga gitu kan, terus baru kalian bakal nemu titik nyamannya waktu pakai si LP3 Pro ini. Bagian-bagian lainnya yang dari pouch-nya ini cuma sekedar touch areanya aja yang fungsinya juga sebagai play pause, next, previous, dan mengatur volume atau beberapa fungsi untuk telepon juga ya. Lalu di bawahnya ini ada lampu indikator. Nah, sekarang kita cek bagian suaranya. Suaranya ini mengingatkan saya dengan Think Plus TH10 yang udah pernah saya bahas juga ya. Di sini karakternya cukup warm,
mendem ya, sangat jelas kalau warmnya kerasa itu pasti mendem banget di sini karena emang bassnya kerasa cukup nampol, tipe karakter yang bassnya itu juga boomy, juga tight, juga punchy, jadi semua karakter bass di sini ke deliver dengan cukup enak. Cuma mungkin detailnya sedikit berkurang karena kerasa banget ketutupan sama bass. Buat musik-musik santai, musik-musik yang jedak-jeduk, musik-musik bass boosted itu kerasa banget detailnya kurang rapi ya. Jadi kalau di volume yang cukup tinggi ini kerasa banget bakalan apa ya, sedikit rumble gitu. Pokoknya suaranya tuh kurang lebih kayak gitu. Karena saking mendemnya dan saking gedenya bassnya itu sangat tidak direkomendasi untuk berbagai macam musik ya. Kecuali kalian dengerin musik tuh nggak neko-neko, nggak terlalu pilih-pilih buat saya harus pakai headset atau TWS yang treble-nya tinggi buat musik ini gitu. Saya butuh bass yang nampolnya tuh segini doang. Ini pokoknya nggak bisa dibuat spesifik-spesifik kayak gitu. Jadi ini intinya buat bass head pasti bakalan lebih cocok ketimbang beberapa orang yang lebih suka main vokal, main treble ya. Dan tak lupa juga di sini sayangnya tidak ada low latency yang bagaimanapun tetap saya tes buat main game ya. Dan di sini karakter suaranya nggak perlu dijelasin lagi ya. Ini sama kayak dengerin musik tadi, isinya bass doang. Bagian yang lain-lain kerasa ketutup juga. Ya walaupun nggak terlalu mendem banget, tapi ya masih oke lah. Cuma bagian stereonya ini rasa-rasanya kurang bagus ya. Karena untuk memetakan posisi lawan-lawan, posisi atau elemen ledakan atau apapun itu rasa-rasanya kurang pas aja gitu. Saya sampai kebingungan waktu main pakai TWS ini itu di CODM yang membutuhkan positioning yang cukup bagus ya, tapi di sini bener-bener kacau. Jadi terkesan sangat tidak banget buat main game. Tapi untuk kalian yang masih bersikeras main game pakai si LP3 Pro ini ya silahkan kalian dengarkan latensinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, karena saya jelaskan dulu konektivitas yang ada di LP3 Pro ini hanya pakai Bluetooth 5.0 aja. Jadi bukan Bluetooth yang versi 5.3 atau 5.1 ya, karena emang ini produk yang cukup lama. Dan untuk kualitas mikrofonnya mungkin kalian bisa cek sampel berikut. Ya, dan ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si ThinkPlus LP3 Pro. Dan menurut saya ini mikrofon yang standar aja. Cuma di sini keluhan saya adalah gain suaranya itu kecil banget. Jadi kita harus berteriak kalau kita mau ngobrol pakai mikrofon ini gitu. Saya contohkan misalnya di sini. Sekarang saya pakai volume yang orang normal biasa kalau ngomong, kalau misalnya di telepon. Dan sekarang ini adalah volume kalau misalnya saya mau ngegas ke orang yang saya benci, yang saya tidak suka, tapi saya maafkan. Nah, jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Dan karakternya mendem suara mic-nya ini ya, jadi nggak terlalu clear juga buat komunikasi. Jadi saya rasa ini harus sedikit kalian pertimbangkan ya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sharing ke kalian tentang si ThinkPlus LP3 Pro ini. Dan menurut saya untuk sebuah produk yang cukup lama umurnya ya, sekitar setahun lebih dikit mungkin ya. Dan harga 169.000 itu menurut saya sih ini nggak bisa dijadikan sebuah barang yang bakal bisa langsung saya rekomendasikan ke kalian-kalian. Karena kalau sekarang itu pilihan TWS di harga range gini udah banyak banget yang menawarkan value yang cukup bagus dan beberapa kualitas yang setidaknya lebih baik daripada si LP3 Pro ini. Tidak berarti si ThinkPlus LP3 Pro ini jelek ya, ini ya memang bukan zamannya dia aja. Cuma kalau kalian cari yang murah, ThinkPlus ini barangnya emang murah-murah. Dan spesifik untuk LP3 Pro ini khusus memang buat orang-orang yang mungkin ya punya device yang lebih dari satu yang harus dibawa kemana-mana buat di charger yang sesimpel mungkin gitu. Jadi kan ini ada fitur power bank yang mini tadi itu lumayan buat ngecharger TWS lain mungkin ya kan, atau barang-barang device kecil lainnya yang bisa disupport sama charger yang kecil kayak gini. Karena untuk ukuran baterainya sendiri ini punya kapasitas sekitar 1200 mAh ya, dan
penggunaan dari TWS-nya sendiri ini bisa cuma 4 jam. Bahkan kadang kalau kalian pakai lumayan sering gitu ya, itu 3 jam itu udah habis sih biasanya. Dan kalian harus masukin lagi ke dalam kotaknya. Dan kotaknya ini kalau misalnya kalian pakai buat power bank, ya kapasitasnya terbagi lagi jadinya. Jadi rasa-rasanya nggak perlu-perlu juga sih ada power bank di TWS ya. Dan buat saya, ini nggak terlalu recommended, kecuali kalian emang nyari spesifik yang butuhnya kayak si ThinkPlus LP3 Pro ini. Sekian pembahasan saya soal Lenovo ThinkPlus LP3 Pro. Ojo lali di like kak di like ora popo. Matur suwun. Cukup puas kembali ke masa lalu melihat sebuah produk dari Lenovo yang satu ini.